Halo, selamat pagi. Shalom semuanya. Gimana kabarnya adik-adik? Ya, saya percaya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan keadaan baik semuanya. Ya, tiba saatnya hari ini kita akan beribadah. Oke? Siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum kita masuk ibadah, kita berdoa dulu. Ya, Mas boleh hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih yang Tuhan berikan pada kami semuanya Tuhan, sebagaimana saat ini kami berada, semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kami beribadah secara online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Tuhan akan menyertai kami dan membimbing kami supaya hidup kami ini semakin berkenan di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada saat ini dan sertailah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan awali ibadah saat ini dengan pujian, dengan penuh sukacita. Oke, siap? Kita nyanyikan burung pipit yang kecil. Ya, Tuhan mengasihi burung, bunga-bunga, dan mengasihi semuanya, terlebih kita, anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan mengasihi kita. Yuk, siapkan kita, hati kita untuk memuji nama Tuhan. Ya, kita pujikan dengan penuh semangat. Kita boleh bertepuk tangan ataupun dengan gerakan-gerakan. Yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan pasti mengasihi kita. Yang burung-burung, bunga-bunga, pohon-pohon, semua dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, supaya manusia penuh dengan sukacita. Yuk kita musikan lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, sungguh luar biasa kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Semua diberkati tak? Semua sehat? Sukacita? Oke, semua pasti diberkati Tuhan. Meskipun saat ini sedang pandemi, adik-adik sering di rumah, sekolah apa itu harus secara online, tapi Tuhan tetap menyertai. Ya, oke, sebelum kita masuk dalam merenungkan firman Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lagi yuk. Dengan semangat, yuk berdiri, semangat berdiri. Yuk berdiri, kita akan pujikan Kudagi-dagi, Tuhan besertaku. Ya, Kudagi-dagi-dagi. Oke, siap semua berdiri. Oke, yuk kita akan pujikan Kudagi-dagi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang.
Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesusku. Yuk daki lagi. Daki gunung yang tinggi. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau. Yuk di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka kau pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Hanya Engkaulah Yesusku. Hanya Engkaulah Yesusku. Hanya Engkaulah Yesusku. Ya, hanya Engkaulah Yesusku. Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus adalah Immanuel. Ya, kita pegang. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semuanya semangat? Ya, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami sampai saat ini. Bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, ajar kami mengerti firman-Mu dengan baik untuk dapat kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mengajar kami. Ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya adik-adik yang terkasih, bersama-sama saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Yuk disiapkan, dibuka Alkitabnya. Kita buka di Bilangan. Bilangan di mana ya? Di Perjanjian Lama. Di Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana, amin. Nah, adik-adik yang terkasih, Bu Dina mau tanya ini. Kalian pernah enggak merasa sukacita? Atau hari ini semuanya bersukacita? Iya, alasannya bersukacita karena apa? Oh, karena hari ini sarapannya enak. Wah, karena hari ini suasananya cerah. Wah, iya. Oh, ada juga yang sedih. Sedih kenapa? Ada juga tuh yang sedih tuh. Sedihnya kenapa? Oh, ini masih pengen tidur udah dibangunin sama mama. Suruh sekolah minggu, iya. Wah. Nah, adik-adik, tahu enggak, dalam cerita bacaan kita hari ini, bangsa Israel juga sedang sedih. Enggak sedih aja, mereka bersungut-sungut karena apa? Dari perjalanan yang melelahkan, setelah mereka berperang, mengalami kemenangan, harusnya kan bersukacita ya diberi kemenangan oleh Tuhan. Tapi saat berjalan jauh menuju tanah perjanjian, dari tanah Mesir, mereka ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak ada makanan, tidak ada air. Kenapa engkau memimpin kami ke tempat ini supaya kami mati? Padahal sudah dipelihara Tuhan dengan roti mana, tidak mau mengucap syukur, malah makanan hambar ini bosan. Mereka marah-marah, tapi bagaimana Tuhan mendidik bangsa Israel pada waktu itu? Ada ular tedung datang menggigit mereka. Tapi sekalipun begitu, apakah Tuhan kejam? Enggak. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Itu untuk mendidik bangsa Israel pada waktu itu. Karena sekalipun ada ular tedung yang menggigit umat Israel, Tuhan segera memberikan pertolongan. Apa pertolongannya? Musa disuruh membuat patung. Siapa yang melihat patung ular tedung itu ketika digigit dia tidak mati. Nah, demikian pula agar mereka mengingat sesungguhnya Tuhan itu senantiasa memberikan pertolongan. Kenapa masih bersungut-sungut? Bayangin adik-adik. Enak enggak toh kalau bersungut-sungut? Bersungut-sungut tuh apa toh? Bersungut-sungut itu gampang marah-marah gini loh. Misal nih, disuruh bangun, ayo Randy, segera bangun. Nanti tuh masih ngantuk, bentar sih. Atau, ayo waktunya mandi, enggak mau, masih mau main game, masih mau main FF dan sebagainya. Wah, itu. Padahal tegurannya sebenarnya baik, tapi sering membuat kita bersungut-sungut karena merasa ya yang merasa bikin kita enak rasanya terganggu seperti itu. Nah adik-adik dari cerita tadi kita mau belajar lebih baik menjadi anak yang ramah, bukan yang marah-marah, tidak mudah bersungut-sungut. Oh berarti marah nggak boleh toh Mbak Dina? Kan marah juga mengungkapkan rasa sebel dan sebagainya. Boleh marah, tapi enggak marah-marah. Ya misalnya marah itu memang mengungkapkan emosi, tapi ingat enggak boleh marah-marah. Beda ya. Nah, misal marah-marah suka ngomel-ngomel, ditegur ibu sedikit, digangguin adiknya delalai pas lagi bermain apa belajar, tiba-tiba adik datang,
entah mainan pensilnya atau apa, tiba-tiba marah-marah. Nah, itu yang enggak boleh. Kita diajak menjadi anak Tuhan yang ramah, tidak marah. Soalnya apa? Kalau suka marah itu bikin kita enggak bisa mengontrol, mengendalikan. Apa saja yang enggak bisa dikendalikan? Banyak. Mulut enggak bisa dikendalikan, ya enggak? Tangan bisa aja ngelempar sesuatu ketika marah, bisa aja mukul sesuatu, merusakkan sesuatu. Kaki juga pas marah nendang-nendang dan sebagainya. Alangkah lebih baik ketika menjadi anak yang ramah, ketika ada hal yang menyebalkan, boleh kok sebel sebentar, tapi menjaga mulutnya untuk tidak marah, menjaga tangannya untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk. Juga kaki, juga seluruh anggota tubuh ini digunakan dengan baik, dengan sikap yang ramah, yang bersyukur kepada Tuhan. Gitu ya adik-adik, tetap semangat. Apapun yang terjadi, sekalipun ada hal yang menyebalkan, boleh sebentar merasa enggak suka, aku enggak suka gini-gini, tapi enggak boleh keterusan marah-marahnya, enggak boleh jengkel yang kebangetan sampai melakukan sesuatu yang tidak baik. Apalagi mulut ini mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang kasar. Nah, semuanya dijaga dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Diingat-ingat ya, jadi anak yang ramah, bukan yang marah-marah. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kami untuk menjadi anak Tuhan yang ramah. Ketika kami sebel, ketika kami ada rasa marah, biar kami tidak jadi anak yang marah-marah, yang mudah menggunakan mulut kami, tangan kami, kaki kami untuk hal yang tidak baik. Jangan sampai itu terjadi pada kami ya Tuhan. Jadikan kami anak yang ramah, yang bisa mengendalikan mulut kami, tangan kaki kami, tubuh kami, pikiran perasaan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati juga kesehatan kami, berkati kami yang sekolah, berikan kami kepintaran, dan mampukan kami Tuhan mengembangkan talenta yang kami miliki untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, tidak lupa berdoa untuk orang tua kami, tetap jaga kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, demikian firman Tuhan. Kita sampai bertemu di lain hari ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan atau gimana firman Tuhannya? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita juga melakukan apa yang menjadi perintahnya. Firman Tuhan kita jalankan adik-adik bersama. Pasti kita akan memiliki hidup. Oke, kita akan memberikan yang terbaik. Persiapan ya adik-adik, memberikan persembahan. Silahkan masukkan dalam amplop. Nanti dikasihkan kepada orang tua untuk dimasukkan ke kotak di gereja. Ataupun dimasukkan, titipkan kepada ya guru-guru sekolah minggu. Bolehlah ya, itu persembahan buat Tuhan ya, untuk hormat kemuliaan Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan pujikan kasih yang sempurna. Ya, kalau yang belum bisa sambil belajar ya. Yang sudah bisa sing banter di rumah, oke? Sama-sama. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna
memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya, kita akan menghadap Tuhan, kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin kami pada saat ini, ibadah saat ini Tuhan, dari awal sampai akhir dengan baik Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan telah memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan tanam dalam hati kami, sehingga firman ini akan tumbuh dan semakin berbuah lebat. Sehingga kami semua Tuhan akan Tuhan pakai untuk menjadi alat-alat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan ini Tuhan. Tolonglah Tuhan Kau kuduskan dan Tuhan berkati, sehingga berguna bagi memperluas kerajaan-Mu dan juga mendukung kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu Tuhan dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Tolonglah Tuhan, Engkau lindungilah kami semua Tuhan dari segala sakit penyakit, dari segala yang jahat ataupun dari segala mara bahaya. Sehingga kami, hidup kami Tuhan dalam kendali tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan beribadah untuk selanjutnya. Dadah.